Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara tetap dalam keadaan luar biasa. Amin. Kembali lagi dalam program kesaksian muda dan terbaru, dan hari ini kita akan tetap melihat bagaimana seorang ibu yang luar biasa, yang dahulu seorang muslim dan kini menjadi seorang pengikut Kristus karena ia merasakan pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Amin. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Kalau di Indonesia selamat malam semuanya. Saya Sally, saya seorang istri, punya anak 2, sepasang. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 2010. Saya saat itu, saya dari seberang, orang tua saya Muslim, saya juga saat itu Muslim. Saya bertemu sama Tuhan. Waktu itu saya lagi ada pergumulan dalam rumah tangga saya yang diambang perceraian. Ternyata waktu itu saya hanya minta petunjuk dan saya lagi sholat tahajud. Dalam sholat itu saya cuma bilang, ya Allah, kalau ini emang suami yang kau berikan buat aku dan jodoh buat aku, perceraian ini tidak terjadi. Tapi kalau emang bukan, ya saya siap untuk bercerai. Tapi itu saya limbung, saya nggak tahu harus mau ngapain. Anak saya masih kecil, saya tidak punya pekerjaan saat itu. Saya cuma bisa menangis dan menangis. Akhirnya malam berikutnya saya sholat lagi. Dan saat saya sholat itu saya nggak tahu, mungkin karena saya terlalu capek atau letih. Akhirnya saya tidur cuma sebentar. Saat saya tertidur sebentar itu, tiba-tiba saya melihat suatu cahaya yang terang sekali. Saya bilang, dalam hati saya, ini terang lampu dari mana ini? Saya bilang gitu. Dalam hati saya, tadi kan saya lagi sholat, lampu dimatiin, dan itu jam saya lihat masih sekitar jam 2-an. Waktu itu saya melihat sesosok tangan, ada lubang, dan saya melihat mukanya bercahaya sekali. Dia cuma bilang begini sama saya waktu itu, mari nak, ikut padaku. Aku tahu pergumulanmu sangat berat. Kau tidak bisa sendiri untuk menyelesaikannya. Saya bingung. Saya nggak tahu Bapak ini siapa. Karena saya emang tidak mengenal siapa Bapak ini. Akhirnya saya bilang, dia memberikan tangannya pada aku waktu itu. Saya bilang, apa yang bisa aku lakukan untuk memberi keyakinan kalau Bapak bisa menyembuhkan persoalan hidup aku saat ini. Dia cuma bilang, ikut pada aku akan selesaikan semuanya. Setelah itu saya bilang, ya, saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Saya cuma bilang, ya boleh juga sih Bapak, tapi saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Saya bilang gitu, tawaran Bapak. Nah, malam ketiga saya sholat tahajud, beliau datang lagi saat itu, dan cahayanya lebih terang banget. Dan saya melihat kakinya, kasutnya, bajunya, jubahnya, itu jumbai-jumbainya saya lihat, tangannya langsung menyodorkan pada saya. Dia cuma bilang, saya tidak bisa melihat wajahnya karena wajahnya terlalu bersinar dengan sinar kemuliaannya. Dia bilang cuma gini, mari nak, ikut padaku. Bebanmu sungguh sangat berat, dia bilang gitu. Aku akan memikul semua bebanmu. Saya bilang, aku akan ikut Bapak, tapi jaminannya apa? Aku bilang begitu sama beliau. Apa yang kamu minta daripada aku? Aku cuman bilang, kembalikan suamiku saat ini juga dalam kondisi apapun. Dia bilang, saat Bapak kembalikan suamiku, aku akan ikut Bapak.
Terus dia masih tangannya masih terurut padaku seperti ini, dan aku ambil tangannya, aku ikut padamu, dan saat itu dia memeluk aku baru rasakan yang namanya pelukan yang membuat aku damai sejahtera. Aku nggak bisa lukiskan seperti apa, cuman aku nyaman merasa aku dipeluk seorang bapak yang selama ini aku sudah tidak pernah merasakan pelukan seorang bapak jasmani yang aku merasakan damai banget, seperti bebanku saat itu udah nggak pikir lagi, dan aku nggak mikir lagi gitu, maksudnya ya udahlah, aku bilang. Nah, dia bilang, apapun kondisi suami kamu, kamu akan terima. Iya, aku akan terima dan aku akan mengampuni suamiku. Dan saat itu aku langsung tertidur, dan tidur aku saat itu nyenyak sekali. Aku baru merasakan yang namanya tidur enak, nyenyak saat setelah itu. Dan langsung setelah itu beliau pergi, dia bilang, bebanmu sudah aku pegang, kuk yang kamu pikul itu sudah aku buat ringan, dia bilang gitu. Nah, gak lama kemudian besoknya sekitar jam 10 suamiku pulang dalam kondisi seperti yang Tuhan Yesus bilang dia akan kembali dalam kondisi nol, dan aku harus menerima suamiku dalam kondisi seperti itu karena emang itu permintaan aku. Jadi akhirnya suamiku pulang, dan aku besoknya hari Minggu, karena orang tuaku, mamiku, papi mertuaku emang Kristen. Hari Minggu aku bilang sama mami besok ke gereja ya? Iya, kenapa? Boleh nggak Sally ikut ke gereja? Iya, luar biasa. Amin, saudara. Dari bagaimana ia memiliki masalah dengan suaminya, lalu ia berdoa, yang awalnya sholat ya, sholat tahajud, tapi di situ Tuhan Yesus datang memberikan pertolongan, memberikan kasih yang sangat luar biasa pada ibu ini, sehingga ia bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dan mulai dari situ awal dia mau pergi ke gereja, saudara, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Jika kita memiliki beban yang sangat berat, saudara, yang tidak bisa kita pikul sendiri, saudara sudah hampir menyerah, katakan pada Tuhan, saudara. Serahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan, memberikan kekuatan bagi kita, saudara. Kita tidak boleh lari dari masalah, tapi Tuhan yang akan membantu kita, saudara. Amin. Tetap percaya dalam janji Tuhan. Luar biasa. Baik, saudara. Saya pikir cukup untuk hari ini, kesaksian yang luar biasa yang menguatkan iman kita dan membuktikan bahwa kuasa Yesus itu luar biasa. Saya Ambrose Tinja, salam dari Khotbah Pelita Channel. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.